Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial e-learning Universitas Semarang. Pada video kali ini kita akan belajar atau mempelajari bagaimana cara melakukan presensi baik untuk dosen ataupun mahasiswa. Pada bagian pertama kita akan belajar bagaimana cara melakukan presensi untuk dosen. Lebih tepatnya adalah bagaimana cara dosen untuk membuka presensinya menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Nah, untuk melakukan presensi atau untuk aplikasi e-learning, terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama yang butuh diketahui, untuk presensi perkuliahan, untuk dosen dapat mengakses halaman portal.usm.ac.id. Sementara mahasiswa, untuk akun mahasiswa, dapat mengakses sima.usm.ac.id. Nanti kita akan coba presentasikan. Sedangkan untuk proses perkuliahannya, menggunakan alamat elearning.usm.ac.id. Jadi berbeda ya. Untuk presensi kita menggunakan alamat portal.usm.ac.id untuk presensi dosen. Jadi kalau dosen saya kira sudah cukup familiar dengan aplikasi ini karena untuk presensi kehadiran dosen juga menggunakan aplikasi ini. Sekarang untuk presensi perkuliahannya pun menggunakan aplikasi yang sama, sedangkan mahasiswa mempunyai portal sendiri namanya sima.usm.ac.id. Sedangkan nanti proses pembelajaran dilakukan di halaman elearning.usm.ac.id. Sekarang kita coba. Untuk aksesnya silakan menggunakan akses seperti halnya sistem informasi akademik atau akses yang Bapak Ibu sudah sesuaikan atau yang sudah Bapak Ibu peroleh melalui PD USM. Saya masuk. Oke, selanjutnya kalau di aplikasi sebelumnya yang biasa kita pakai adalah laporan kinerja bidang sumber daya manusia, yaitu untuk absen bekerja. Kali ini untuk membuka kelas kita menggunakan aplikasi yang ini, sistem informasi akademik. Nah, kita bisa klik sistem informasi akademik ini. Nah, di dalam menu sistem informasi akademik ini nanti ke depan akan cukup banyak fiturnya, termasuk perwalian mahasiswa, jadwal mengajar Bapak Ibu, nilai, dan presensi kuliah online. Pada video kali ini kita fokus pada presensi perkuliahan online. Kita dapat klik presensi perkuliahan online, kemudian klik kelola jadwal mengajar. Nah, di sini kita bisa melihat jadwal perkuliahan yang kita punya. Ini yang saya punya, contoh saya klik data mining semisal. Nah, di sini terlihat, berarti kalau sudah muncul detail kayak gini, berarti ini sudah terlaksana, karena kalau kita lihat tanggalnya 5 Agustus, 2 Agustus, 12 Agustus, ini 26 Agustus, berarti yang nanti akan berjalan. Sekarang adalah tanggal 22 Agustus, kita coba lihat apakah saya punya perkuliahan 22 Agustus. Saya lihat di ini terakhir. Nah, ternyata saya punya perkuliahan di tanggal 22 Agustus. Saya coba lihat ini ya. Contoh melakukan presensinya Bapak Ibu. Nah, untuk presensi hanya dapat dilakukan pada jam pelaksanaan perkuliahan. Contoh, kuliah saya jam 8. Ini contoh saja ya, ini sementara kita lepas. Tetapi pada prinsipnya hanya akan aktif pada tanggal itu. Contoh, sekarang tanggal 22 Agustus. Nah, untuk melakukan pembukaan perkuliahan, kita bisa klik terlebih dahulu setting pertemuan. Nah, kita bisa atur di sini perkuliahannya saya lakukan secara online atau offline. Kalau offline berarti nanti perkuliahan yang seperti halnya kita kuliah biasa di kelas gitu ya Bapak Ibu. Kalau ini berarti saya pilih online, kemudian saya simpan. Di sini ada 4 pilihan, offline, online, UTS ataupun UAS. Saya pilih online, saya simpan. Nah, di bawah ini Bapak Ibu juga bisa melakukan upload materi kuliah. Jika Bapak Ibu ingin mengupload materi kuliah plus presensi. Tapi jika tidak, cukup Bapak Ibu mengaktifkan ini. Kalau sudah, berarti tidak ada perubahan.
kita lari ke detail pertemuan. Nah, kalau sudah, kita klik presensi. Nah, tombol presensi ini sebenarnya baru aktif nanti malam 18.20, tetapi ini pada prinsipnya nanti tombol ini hanya akan aktif kalau perkuliahan sudah dimulai. Jadi kalau perkuliahannya 18.20, maka sebelum 18.20 dia tidak bisa aktif. Dan batas perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa hanyalah 30 menit setelah perkuliahan itu dibuka. Jadi selang 30 menit dari kelas dibuka sampai 30 menit selanjutnya adalah batas waktu mahasiswa dianggap absen, berangkat, dan tidak telat. Selepas itu gimana Bapak Ibu? Selepas itu maka mahasiswa tetap diperbolehkan untuk absen, tetapi dengan kategori telat. Nah, saya klik dulu. Ini belum saya aktifkan ya Bapak Ibu, masih mulai presensi. Saya coba akses di SIMA. Saya sudah dapat satu ini mahasiswa di sini, coba. Nah, ini mahasiswa, nanti tampilan mahasiswa seperti ini. Kemudian sistem informasi akademik. Nah, di sini mahasiswa akan muncul ada jadwal perkuliahan. Nah, nanti dia akan fokus di absen kuliah. Nah, di sini. Di sini belum ada perkuliahan yang dibuka, makanya masih kosong. Ya. Jadi ketika dosen saya mulai presensi kelas, saya klik di sini. Ini belum saya klik ya. Ketika belum saya klik, di sini masih kosong. Ketika sudah saya klik mulai presensi kelas, di sini akan mulai ya Bapak Ibu. Saya klik di sini. Saya kembali jadwal kuliah. Saya klik. Maka ketika saya klik pada absen kuliah, di sini akan muncul presensi mahasiswa. Nah, ini mahasiswanya bisa presensi. Ya. Nah, kemudian mahasiswa tinggal mengklik. Kalau Anda lihat di sini Bapak Ibu, saya coba refresh, belum ada yang hadir. Ini kalau begitu mahasiswa klik presensi di sini, maka mahasiswa bisa langsung, kalau kita refresh peserta ya, nah ini sudah ada yang hadir satu. Nah, pada halaman ini dosen pun bisa melakukan pembatalan presensi ya, jika memang presensi ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Ya. Saya coba login pada coba cari nama mahasiswanya siapa lagi di kelas ini. Bapak Ibu, tadi Ivarinti, saya coba satu lagi. Semisal gitu ya. Saya coba absenkan lagi satu mahasiswa. Saya log out, kemudian saya masukkan name-nya, kemudian passwordnya, kemudian saya login. Ini punya Sunan Behaki. Klik, kemudian presensi kuliah, absen kuliah. Nah, di sini dia bisa melakukan presensi. Nah, ini kalau kita lihat, saya melakukan presensi. Udah, sangat sederhana sekali. Selanjutnya kita bisa ngecek siapa saja peserta yang sudah hadir. Nanti akan muncul berapa peserta dari total peserta. Nah, oke. Jadi inti daripada presensi ini Bapak Ibu, kita bisa fokus pada menu presensi kuliah online ini, kemudian melakukan membuka ataupun menutup kelas. Jadi ketika kita klik pada contoh di sini data mining di sini, saya tidak bisa melakukan presensi karena memang perkuliahannya bukan pada hari itu. Kemudian PBO juga sama, di sini Kamis tidak bisa lakukan presensi. Nah, jadi presensi hanya bisa dilakukan pada hari dan jam sesuai dengan perkuliahan itu berlangsung. Jadi itu intinya ya. Jadi poin utama daripada presensi ini adalah presensi akan dilakukan sesuai dengan jam perkuliahan dimulai, dan presensi yang diberikan kepada mahasiswa batas waktunya adalah 30 menit. Mulai dari awal perkuliahan sampai 30 menit itu adalah presensi yang diakui bahwa mahasiswa hadir.
di luar dari 30 menit atau selepas dari 30 menit, maka mahasiswa tetap bisa presensi, tetapi dengan kategori terlambat presensi. Sampai kapan diperbolehkan presensi? Sampai halnya nanti dosen mengklik bahwasanya kelas telah selesai. Nah, kelas bisa selesai sampai kapan? Sampai dengan jam perkuliahan itu berlangsung. Misal kalau kuliahnya jam 8 sampai jam 10, berarti Bapak Ibu sebagai dosen harus melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah membuka kelas. Kedua adalah menutup kelas ketika kelas sudah selesai. Saya kira itu tutorial atau gambaran singkat tentang bagaimana melakukan presensi untuk kuliah online Universitas Semarang. Sedangkan di sisi mahasiswa bisa mengakses melalui portal sima.usm.ac.id, kemudian memasukkan username NIM dengan titik dan password yang diberikan, kemudian bisa login. Nah, kemudian di sini fokus pada presensi perkuliahan, kemudian melihat jadwal perkuliahan, kemudian ketika presensi fokus pada menu absen perkuliahan. Nah, di sini juga selain itu juga tersedia ada sedang skripsi dan lain sebagainya. Tetapi nanti akan kita bahas pada tutorial selanjutnya. Saya kira itu untuk video kita kali ini tentang bagaimana melakukan presensi pada kuliah online Universitas Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.